Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan membahas pengertian terkait itnab. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya ketika kita hendak mau menyampaikan pesan kepada orang lain, kepada mukhatab, maka kita bisa menggunakan 3 cara. Cara yang pertama disebut dengan musawat, cara yang kedua disebut dengan ijaz, dan cara yang ketiga disebut dengan itnab. Secara bahasa, itnab ini artinya adalah memanjangkan. Namun apa yang dimaksud dengan itnab di dalam ilmu balaghah? Itnab di dalam ilmu balaghah ialah menyampaikan pesan, menyampaikan makna kepada orang lain dengan ungkapan, dengan ujaran, dengan kalimat yang lebih banyak daripada pesan yang ingin disampaikan. Artinya, kalimat ujarannya lebih banyak dibanding pesan yang ingin disampaikan. Itnab ini kebalikan dari ijaz. Kalau ijaz itu maknanya, pesannya lebih banyak daripada ujaran kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Nah, di dalam itnab maknanya lebih sedikit, sementara ujarannya, kalimatnya untuk menyampaikan pesan tersebut lebih banyak. Perlu diperhatikan, yang disebut dengan itnab ini apabila kalimat tambahannya ma'al faidah, mengandung faidah. Kalau kalimat tambahannya tidak mengandung faidah, maka bisa disebut dengan tatwil. Tatwil itu artinya bertele-tele, atau disebut dengan hasyu. Hasyu ini adalah sisipan. Kapan kata tambahan atau kalimat tambahan yang tidak mengandung faidah itu disebut dengan tatwil? Yaitu apabila kalimat tambahan tersebut tidak bisa ditentukan yang mana. Dan kapan kalimat tambahan yang tidak mengandung faedah disebut dengan hasyu? Yaitu apabila kalimat tambahan tersebut bisa ditentukan. Itu adalah perbedaan antara tatwil dan hasyu. Penjelasan lebih rincinya seperti ini. Antara itnab, tatwil, dan hasyu ini ada persamaannya dan ada perbedaannya. Persamaan antara ketiganya ini, yaitu itnab, tatwil, dan hasyu, yaitu sama-sama kalimat yang digunakan lebih banyak dibanding pesan yang hendak disampaikan. Ini persamaan antara itnab, tatwil, dan hasyu. Perbedaannya, kalau itnab itu kata tambahannya itu mengandung faidah, sementara takwil dan hasyu tidak mengandung faidah. Nah, perbedaan antara takwil dan hasyu ini, kalau takwil kata tambahannya itu tidak bisa ditentukan yang mana, sementara hasyu
kalimat tambahannya bisa ditentukan yang mana. Nah, ini penjelasan secara umum terkait definisi dari itnab, takwil, dan hasyu. Wal itnabu dan itnab. Ini ataf pada musawad sebelumnya. Apa yang disebut dengan itnab, wa huwa dan adapun itnab, ta'diyatul makna, ialah menyampaikan makna. Makna ini bisa diartikan maksud atau pesan. Bi'ibaratin, dengan ungkapan, zaidatin, yang lebih anhu dari makna, ma'al faidati, disertai faidah. Nahu contohnya, Rabbi, wahai Tuhanku, ini adalah perkataan Nabi Zakaria. Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku. Wahana, ialah lemah, al-azmu, apa tulang, minni dariku. Washta'alar ra'suh, dan telah banyak ar-ra'suh, apa kepala, syaiban, ubannya. Pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi Zakaria dari kalimat ini adalah ai kabirtu, tua aku. Nabi Zakaria ingin menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya telah tua. Kabirtu, ini pesan yang ingin disampaikan. Namun pesan ini diungkapkan oleh Nabi Zakaria dengan perkataan Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'syu syaiba. Nah, antara pesan yang ingin disampaikan dengan kalimat yang digunakan lebih banyak kalimatnya, lebih banyak ujarannya. Namun, kalimat ujaran ini meskipun lebih banyak dibanding pesan yang ingin disampaikan, ini mengandung faedah. Faedahnya apa? Yaitu Nabi Zakaria ingin mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya sudah tua dan lemah. Nah, ingin mengadu bahwasanya dirinya telah lemah ini faidah daripada Rabbi ini wahanal almu minni washta'alar ra'syu syaiba. Ini tidak ada kalau Nabi Zakaria itu tidak terkandung ya, tidak ada pengaduan bahwasanya dirinya telah lemah ini tidak ada kalau Nabi Zakaria itu langsung mengatakan kabirtu, ya Allah aku sudah tua. Nah, kalimat kabirtu ini tidak mengandung pengaduan bahwasanya Nabi Zakaria telah lemah. Karena bisa jadi orang itu secara umur sudah tua namun dia masih sehat, masih segar, bisa jadi. Nah, kalimat ini Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'syu syaiba selain ingin menyampaikan pesan bahwasanya Nabi Zakaria ini sudah tua. Nah, di dalam ayat ini juga terkandung faedah bahwasanya selain tua, Nabi Zakaria itu sudah lemah. Ini ditunjukkan dengan wahanal azmu minni washta'alar ra'syu syaiba. Nah, ini yang dimaksud dengan biibaratin zaidatin anhu ma'al faidah, yang disertai dengan faidah. Nah, ini disebut dengan itnab, yaitu menyampaikan pesan dengan ungkapan dengan kalimat yang lebih banyak dari pesan tersebut namun disertai faidah, ma'al faidah. Faidah lam takun, maka apabila tidak ada ziyadati di dalam tambahan, faidatun apa faidah, di dalam kalimat tambahan tersebut tidak mengandung faidah, sumiyah maka dinamakan apa adamu ini adamul faidah, tatwilan pada tatwil. Tatwilan pada tatwil. Tatwil ini bertele-tele kalau bahasa Indonesianya. Ingkanat apabila ingkanati ziyadatuh apabila ada aziyadatuh apa tambahan, kalimat tambahan atau kata tambahan, ghaira muayyanatin ialah
tidak tertentu. Artinya tidak bisa ditentukan mana lafadz yang tambahan. Tidak bisa ditentukan, maka disebut dengan tatwil. Wa hasywan, dan dinamai hasyun. Hasyun ini sisipan. In ta'ayyanat, apabila tertentu apa ziyadah. Kalau kata atau kalimat tambahannya bisa ditentukan yang mana, maka disebut dengan hasyun. Kalau tidak bisa ditentukan yang mana, disebut dengan tatwil. Fatatwilu, maka adapun tatwil, nahu contohnya ialah wa alfa qaulaha kadziban wa maina. Wa alfa, dan menemukan siapa Habibuz Zabba, kekasihnya Az-Zabba. Zabba ini adalah nama perempuan. Wa alfa, dan menemukan siapa kekasih Zabba, qaulaha, terhadap perkataan Zabba, kadziban, kebohongan atau dusta, wa mainan, dan kebohongan atau dusta. Di dalam syair ini hendak menyampaikan pesan bahwasanya kekasih Zabba itu mengetahui bahwasanya perkataan Zabba itu bohong. Nah, ini adalah makna yang ingin disampaikan. Namun, kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan ini lebih banyak daripada pesannya. Misalnya ya, kalau yang musawat, yang setara seharusnya begini. Wa alfa qaulaha kadziban, ini cukup. Namun ini masih ditambahi wa maina, sehingga ujarannya, kalimatnya lebih banyak daripada pesannya. Nah, tambahan ini, kalimat tambahan ini atau kata tambahannya ini tidak mengandung faidah. Apa faidahnya dari kata tambahan wa maina atau kadziban ini? Tidak ada. Tidak ada faidahnya. Dan juga tidak bisa ditentukan mana di antara kalimat kadziban wa maina ini yang menjadi tambahan. Apakah kadziban atau maina? Ini tidak bisa ditentukan. Karena antara kadziban dan maina ini sama-sama bermakna dusta dan bohong. Nah, kalimat yang seperti ini disebut dengan tatwil, yaitu bertele-tele. Kenapa disebut dengan tatwil? Karena kalimatnya, ujarannya lebih banyak dibanding pesan yang ingin disampaikan, dan kata tambahannya tidak mengandung faidah, dan juga kata tambahannya tidak bisa ditentukan yang mana. Nah, ini disebut dengan tatwil. Wal hasyu, dan adapun hasyu ini artinya adalah sisipan. Nahu contohnya, wal hasyu, dan adapun hasyu, nahu ialah contohnya, wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu. Wa a'lamu, dan mengetahui aku, ilmal yaumi, terhadap pengetahuan hari ini, wal amsi, dan kemarin, qablahu, sebelumnya al yaumi. Qablahu, sebelumnya al yaumi. Nah, syair ini disebut dengan hasyu. Kenapa disebut dengan hasyu? Karena syair ini kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan lebih banyak dibanding pesan yang ingin disampaikan. Pesan yang ingin disampaikan yaitu aku mengetahui pengetahuan hari ini dan kemarin. Ini adalah pesan yang ingin disampaikan. Kalau musawat, kalau diandaikan musawat setara, seharusnya cukup mengatakan wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi. Cukup demikian. Ini namanya musawat setara antara makna, antara pesan yang ingin disampaikan dengan ujaran, dengan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Namun ini ada kata tambahannya, yaitu qablahu, sehingga ini menyebabkan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut lebih banyak. Lebih banyak ujarannya, lebih banyak kalimatnya dibanding pesan yang ingin disampaikan. Dengan tambahan qablahu ini. Nah, tambahan ini, kalimat tambahan ini tidak mengandung faedah.
Apa faidahnya menambahi lafadz qablahu ini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada faidah yang dihasilkan dari tambahan lafadz qablahu. Karena amsi, makna amsi ini kemarin, yaitu memang hari sebelum hari ini, yaitu disebutkan kemarin. Sehingga menambahi qablahu tidak menambahi faidah apapun. Nah, kalimat tambahannya bisa ditentukan. Mana kalimat tambahannya? Wa'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu. Antara amsi dan qablahu ini. Mana kalimat tambahannya? Yaitu qablahu. Ya, yaitu qablahu. Nah, karena kalimat tambahannya bisa ditentukan, maka ini disebut dengan hasywu. Berbeda dengan takwil, kalimat tambahannya tidak bisa ditentukan. Yang mana? Apakah ghaliban atau mainan? Nah, kalau di dalam hasyu, kalimat tambahannya bisa diketahui, bisa ditentukan, yaitu qablahu. Ini disebut dengan hasyu. Ini adalah penjelasan terkait itnab, terkait takwil, dan hasyu. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.